Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Aulia Gania Faza dengan NIM akhir 059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kolibasilosis pada hewan. Baik, yang pertama dimulai dari latar belakangnya. Kolibasilosis merupakan penyakit infeksius yang sangat penting di bidang kedokteran hewan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen, terutama kelompok avian patogenik E. coli, yang sering menyerang ayam dan unggas lainnya. Nah, sebagian besar E. coli ini sebenarnya hidup normal di saluran pencernaan hewan, namun ada beberapa strain yang memiliki faktor virulensi seperti Fimbriae, kapsul, dan toksin yang membuatnya mampu menempel, berkolonisasi, serta menyebabkan infeksi sistemik. Pada unggas ini, kolibasilosis menyebabkan penurunan performa produksi seperti berkurangnya produksi telur, pertumbuhan yang lambat, bahkan kematian. Penyakit ini juga menimbulkan kerugian pada ekonomi karena biaya pengobatan meningkat dan efisiensi pakan yang menurun. Selain itu, E. coli dapat menular ke manusia melalui daging dan telur yang telah terkontaminasi sehingga menjadi masalah zoonosis. Beberapa strain seperti Enterohemorrhagic E. coli bahkan dapat menghasilkan toksin SIGA yang menyebabkan diare berdarah pada manusia. Oleh karena itu, kolibasilosis ini bukan hanya masalah di peternakan, tetapi juga isu global dalam konsep One Health yang mengaitkan kesehatan hewan, manusia, dan juga lingkungan. Lalu selanjutnya itu terdapat masalah-masalah yang disampaikan. Yang pertama yaitu tingginya angka kejadian kolibasilosis pada peternakan unggas di Indonesia akibat manajemen kandang yang masih kurang baik. Lalu yang kedua yaitu penyebaran cepat melalui feses, air minum, udara maupun alat kandang yang tidak bersih. Lalu yang ketiga, adanya penyakit lain seperti Newcastle disease, infectious bronchitis, dan Mycoplasma gallisepticum yang memperparah infeksi. Lalu yang keempat, ada penggunaan antibiotik secara berlebihan yang menyebabkan munculnya E. coli resisten atau antimicrobial resistance atau yang biasa kita sebut AMR. Yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dalam mengolah produk hewani. Lalu langsung kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu dari sisi peternakan. Yang pertama, kita bisa menerapkan biosecurity ketat, termasuk pembersihan dan desinfeksi rutin kandang serta peralatan. Lalu yang kedua, kita bisa menjaga kualitas pakan dan air agar bebas dari kontaminasi feses. Yang ketiga, yaitu dengan mengatur kepadatan unggas yang mencegah stres dan penyebaran penyakit. Lalu yang keempat, kita bisa melakukan vaksinasi terhadap E. coli dan penyakit predisposisi seperti ND dan IB. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan antibiotik berdasarkan hasil sensitivitas untuk mencegah resistensi. Lalu yang kedua, itu ada dari sisi masyarakat. Yang pertama, memastikan daging dan telur dimasak hingga matang sempurna agar kita bisa memastikan kalau bakteri yang ada di sana itu sudah mati. Lalu yang kedua, dengan menjaga kebersihan tangan dan alat dapur setelah menangani bahan mentah. Lalu yang ketiga, dengan menyimpan daging di suhu dingin untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir, menghindari konsumsi produk hewani mentah atau setengah matang seperti sushi. Lalu yang ketiga, yaitu dari sisi pemerintah dan lembaga terkait. Yang pertama, bisa dengan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik di peternakan. Lalu dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang biosecurity dan keamanan pangan bagi peternak dan masyarakat. Lalu yang ketiga, dengan mendukung penelitian vaksin dan metode diagnosis cepat seperti PCR untuk deteksi dini. Dan yang terakhir, dengan menerapkan kebijakan berbasis pendekatan One Health, mengintegrasikan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Lalu, kita ke gejala klinisnya. Yang pertama ada babi. Jadi pada babi itu biasanya dia mengalami diare neonatal dan diare pasca sapi yang menyebabkan dehidrasi dan pertumbuhan terhambat. Lalu yang kedua yaitu pada unggas. Biasanya unggas itu gejalanya dia sesak napas, bulu kusam, nafsu makan turun, penurunan produksi telur, dan kematian yang mendadak. Dan kalau pada sapi itu dia hampir mirip seperti babi, dia mengalami diare neonatal,
dan mastitis coliform pada sapi perah yang menurunkan produksi susu. Lalu terakhir kita ke kesimpulannya. Jadi kolibasilosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri E. coli patogen yang memiliki berbagai dampak pada kesehatan hewan dan juga manusia. Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, menurunkan produktivitas ternak, serta berpotensi menular ke manusia. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat menyebabkan munculnya resistensi antimikroba atau AMR yang menjadi ancaman global. Pencegahan dan pengendalian kolibasilosis harus dilakukan secara terpadu melalui biosecurity yang baik, manajemen peternakan yang sehat, vaksinasi, dan penggunaan antibiotik yang bijak. Lalu ada saran, yang pertama untuk bagi peternak, yaitu dengan meningkatkan kebersihan kandang, kualitas pakan, dan lakukan vaksinasi secara rutin. Lalu bagi masyarakat, pastikan daging dan telur dimasak matang, serta jaga kebersihan dapur dan alat masak. Dan yang terakhir bagi pemerintah, lakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik, tingkatkan edukasi biosecurity, dan dorong penelitian vaksin. Dengan kerjasama antara peternak, masyarakat, dan juga pemerintah dalam pendekatan One Health, diharapkan angka kejadian kolibasilosis dapat ditekan dan kesehatan hewan serta manusia dapat terjaga. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.